Dari semua ini itu sumbernya sebetulnya yang saya tadi pertanyakan dok ya, terkait dengan tali pusar bayi ya, antara fakta dan mitos. Jadinya ke Perda ya. Jadinya ke PAD ya. Lajunya ke PAD. Saya ingin tanya satu hal dok, ini terkait dengan fakta atau mitos yang katanya tali pusar itu punya manfaat besar gitu ya dok ya. Coba dok ceritanya gimana itu dok? Kalau tadi ditanyakan fakta atau mitos, saat ini sudah ada banyak penelitian tentang tali pusat. Ya, bahan-bahan tali pusat itu yang diambil dari bahan itu jadilah stem cell. Dengan stem cell itu dia bentuk sendiri nanti. Yang sakitnya ginjal, ya ginjal dibentuk, dibuat. Tulang patah, ya stem cellnya akan memperbaiki diri sendiri. Bahannya dari tali pusar itu? Bahannya dari tali pusat bayi. Dan ada senior saya di Fakultas Kedokteran Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Agung Putra, yang menginisiasi dan memiliki laboratorium stem cell di Semarang, namanya SCCR ya, Stem Cell Cancer and Research. Di situ tuh udah lengkap tentang penelitian stem cell yang bahan bakunya dari tali pusat, yang ke depan menjadi kedokteran pakai stem cell itu. Dan Pringsewu kebetulan beberapa waktu yang lalu membuat MOU dengan SCCR untuk bagaimana pemanfaatan produk-produk stem cell dan turunannya, apakah bisa dipakai di Kabupaten Pringsewu. Udah ada MOU-nya. Jadi tinggal nanti kalau Pringsewu mau pakai, kita buat perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan SCCR bahwa kita mau pakai stem cell produk dan turunannya di rumah sakit. Izin saya potong dok. Bisa dijelaskan nggak dok, itu stem cell itu apa dok? Stem cell ini adalah, bahasa mudahnya ini, bibit daripada sel. Dan stem cell ini kalau saya ibaratkan untuk bisa bertumbuh dan kembangnya kita, ini kan dari sel yang bibit muda, kemudian matur dewasa, kemudian mati, dia muncul lagi sel baru. Sel-sel muda di tubuh kita inilah yang disebut stem cell. Dan dia punya produk-produk turunan daripada stem cell yang disebut sekretum. Kalau sel itu sapinya, sekretum itu susunya, kira-kira gitu. Jadi mana yang memungkinkan untuk dilakukan di Kabupaten Pringsewu? Kalau stem cellnya mungkin kendalanya masih banyak, bisa sekretumnya dulu. Kalau bisa biaya stem cell di luar negeri ratusan juta ya, mungkin di Indonesia juga masih puluhan, belum mampu beli susunya dulu deh. Tapi kan yang jadi pertanyaan begini dok, masyarakat juga belum tahu sekretum itu apa dan fungsinya untuk apa dan kegunaannya bagaimana gitu dok. Di beberapa penelitian bahkan dan saat ini pun sudah ada formularium dari Kementerian Kesehatan. Terutama yang saat ini sudah muncul adalah treatment atau pengobatan osteoartritis, peradangan tulang ya, kemudian patah tulang, itu menggunakan produk turunan stem cell yaitu sekretum. Kemudian pengobatan untuk diabetes, jadi luka yang nggak sembuh-sembuh, ternyata dengan pemberian sekretum itu mempercepat proses tumbuhnya sel-sel di tubuh kita sehingga perlukaan itu cepat sembuh. Memang ketersediaan produknya ini ya saat ini masih terbatas. Ya terbatas karena masyarakat yang butuhnya juga belum banyak, belum tahu. Kalau sudah tahu pasti mengikuti, antara supply and demand ini akan memenuhi. Ya artinya kan kalau memang produk itu tidak disosialisasikan kan nggak mungkin masyarakat akan tahu. Ya. Kalau terkait dengan kemarin pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu telah MOU, nah itu bentuk MOU-nya seperti apa juga? Masih secara umum. Jadi ketika Pemkab Pringsewu, dalam hal ini waktu itu Pak Marindo ya, Pak Marindo sebagai PJ, karena beliau ini basicnya di BPKAD di provinsi bagian keuangan, melihat peluang nih, peluang bahwa sekretum ataupun stem cell
ini adalah the future medicine. Dan secara bisnis mungkin ini akan peluang besar ketika Sumbaksel Pringsewu bisa menangkap peluang ini, sehingga di kedokteran wisatanya nanti kita jualnya bahwa Pringsewu memiliki sebuah rumah sakit yang menyediakan layanan stem cell dan turunannya. Ini ada potensi untuk PAD. Sehingga waktu itu saya yang sebenarnya urusannya di dinas P3AP2KB, karena kebetulan Prof Agung ini kakak kelas saya. Jadi dia meminta, dok dikonekkan agar kita MOU potensi PAD yang bisa dari kesehatan, dari stem cell dan turunannya bisa kita ambil untuk Sumbaksel. Sebelum diambil orang lain loh dok, kata Pak Marindo waktu itu seperti itu. Sehingga saya coba pertemukan antara Pak Marindo sebagai PJ Kabupaten Pringsewu dan Pak Profesor Dr. Agung Putra yang sebenarnya putra Lampung, cuman beliau domisili di Semarang aja. Dan ternyata memang produk sekretum ini dipakai di provinsi. Bahkan beberapa kepala OPD beserta keluarga ini ketika dia mengalami gangguan kesehatan mengkonsulkan dengan Prof Agung, ya dipakai itu produk itu ternyata. Sebetulnya kalau Pringsewu mau menjalankan ya MOU itu di Pringsewu, kira-kira jalan nggak itu dok? Karena kan peluang besar untuk PAD itu ada ini sepertinya. Ya saya rasa sih Pak Marindo punya pandangan yang visioner ke depan ya. Jadi apa yang dia minta ke saya mengkonekkan dengan SCCR itu, dan terbentuklah MOU. Sekarang tinggal menindaklanjuti PKS, perjanjian kerjasama, untuk mengkonek dengan SCCR bahwa kita akan menggunakan ataupun akan memanfaatkan produk SCCR untuk digunakan di rumah sakit di Kabupaten Pringsewu atau di klinik-klinik. Sehingga hal itu berpotensi untuk bagaimana peningkatan PAD kita dari sisi kesehatan. Misalkan tarifnya berapa sih, terus di situ ada bagian PAD-nya berapa, kan kita buatkan perdanya lah.